Skutik Super 150 cc yang pakai dek rata. Ya, di Indonesia ada dua motor ini. Ini adalah Honda Vario 160 dan Yamaha Lexi LX 155. Sekarang dua-duanya ada di sebelah saya dan kita akan lihat bagaimana kedua skutik ini kalau kita hadepin satu-satu, jadi head to head, ya kan, kepala ketemu kepala, seperti apa. Harganya juga mirip, di Indonesia dipasarkan dengan harga yang paling tingginya, varian tertinggi adalah 30 jutaan, 30 juta 200, 30 juta 300. Tapi yang ada di depan saya ini agak beda tipenya. Ini adalah Vario 160 yang paling tinggi, dia tipe ABS, harganya 30 jutaan. Dan yang ini sebenarnya Lexi yang tipe S version, harganya sekitar 27 jutaan. Tapi dia ada satu lagi yang connected ABS, itu bedanya hanya di koneksi handphone dan sistem ABS. Itu harganya juga 30 jutaan. Tapi secara konstruksi keduanya mirip, jadi kita akan coba ketemuin bagaimana rasanya kalau dipakai harian, dipakai ridingan, karena bedanya hanya dua fitur tadi itu ya, yang ABS-nya. Kalau yang Vario yang tanpa ABS itu juga harganya setara dengan Lexi ini, sekitar 27 jutaan. Cuma bedanya Lexi ada yang varian standar, harganya sekitar 25 jutaan. Dengan sedikit perbedaan, ya mungkin nggak ada ABS sama shock breaker belakangnya, sedikit beda dan skema warna. Oke, kita akan bahas sedikit demi sedikit, satu persatu, mulai dari desainnya dulu deh. Secara desain keduanya sih sebenarnya mirip-mirip aja ya, karena ya posisi lampu ada di bagian bodi depan ini, jadi stangnya juga bercover saja, tapi tidak ada lampu apapun di stangnya, jadi semua lampu ada di depan. Mirip-mirip ya sebenarnya, ada lampunya LED, tapi kalau yang di lampu jauh itu Lexi hanya ada di tengah sini, sedangkan kalau Vario lampu jauhnya juga ada dua, kiri kanan. Lalu bagian lain ada lampu DRL ya, ini di atas ini juga mirip-mirip ya sebenarnya. Lalu lampu sennya juga ada di atas, tapi lampu sennya si Vario ini LED, kalau Lexi lampunya bohlam tuh kelihatan tuh. Sedangkan di belakang dia juga berbeda, karena di Vario ini kalau kita lihat lampu belakangnya LED semua, termasuk lampu sen. Dan sennya terpisah dari lampu belakang, jadi ada di bagian spakbor ini. Jadi kalau Anda mau copot spakbor belakang biar kelihatan racing banget ya, ini sennya nggak bisa dipisahkan, jadi harus kepasang juga karena nggak ada sen di belakang sini. Sedangkan kalau Lexi di belakangnya lampu sennya menyatu dengan klaster lampu rem, dan lampunya yang LED hanya lampu belakang saja, sedangkan lampu sennya masih bohlam seperti biasa. Dan kalau kita lihat keduanya punya dek yang rata ya, jadi mirip-mirip sebenarnya komposisinya. Bisa bawa galon sama gas melon yang ingin beli ke warung, itu masih bisa pakai dua motor ini dan bisa diberdiriin. Dan deknya agak berbeda, tapi kalau Lexi deknya dia agak-agak ada semacam setengah maxi di depan sini, jadi Anda bisa bebas memilih posisi kaki di situ, dan deknya agak-agak sporty karena dia turun ke bawah posisinya. Sedangkan di Vario deknya sedikit lebih tinggi kalau dari tanah, tapi walaupun nggak ada posisi maxinya, tapi dia lumayan lega juga. Jadi kalau buat posisi kaki saya di sini dengan sepatu saya yang agak gede, dia masih lumayan akomodatif. Sedangkan joknya itu juga mirip tingginya ya, sekitar 770, cuman tinggian Vario sebenarnya jadinya. Kalau dibuat duduk, Vario ini seperti ini posisi duduk saya di atas Vario. Dia tingginya joknya dari tanah 778 mm dan kaki saya sangat menekuk. Jadi kalau Anda tidak setinggi saya, pasti bisa naik Vario ini dengan sempurna, menapak ke bawah. Dan kalau di Lexi sedikit lebih rendah 8 mm. Ini posisi saya di Lexi. Jadi posisi duduknya Lexi ini
dibanding Lexi yang lama memang sedikit lebih rendah dan jadi lebih ramah buat Anda yang tidak terlalu tinggi. Nah, posisi duduknya harus diakui mirip karena tinggi joknya mirip, tapi joknya jauh lebih lebar Lexi ya. Karena kelihatan kalau dari kontur joknya ya dia memang jauh lebih lebar, dan kalau lihat empuknya sebenarnya mirip-mirip tapi lebih empuk Lexi. Tapi sekarang Lexi joknya jadi sedikit lebih tipis dibanding Lexi yang lama. Tapi it's okay, masih enak buat duduk. Lalu posisi pembonceng juga mirip sebenarnya ya, cuman Lexi bagian footstep buat pembonceng ini sedikit lebih tinggi dibanding Vario, karena Vario kalau kita lihat dia posisinya agak ke bawah ya. Jadi kalau lagi boncengan si Lexi ini kadang-kadang buat ridernya suka mentok di bagian belakang sini kalau ada pembonceng belakang. Nah, bagian setang nih, kita lihat nih. Setangnya sama-sama terbungkus, ada covernya. Cuma bedanya kalau Vario, dia speedometer ada di setang. Sedangkan kalau Lexi, dia hanya cover biasa, seperti teman-teman Maxinya yang lain. Dan speedometernya ada di bagian depan, sesuai sama bahasa desain Lexi generasi sebelumnya ya. Di Lexi ada sedikit windshield, kalau di Vario windshieldnya agak malu-malu nih di bawah sini. Tapi bentuknya juga windshield. Tapi kalau Lexi mungkin ada beberapa aksesori yang lebih tinggi ya. Dan dia kelihatan ya di bagian ini, karena Vario ini yang tipe ABS, jadi di bagian setang dia ada 2 master rem depan dan belakang. Sedangkan Lexi walaupun yang ABS, dia tetap 1 aja master remnya yang bagian depan saja, karena yang di belakang tetap pakai tromol khusus buat yang ABS. Oke, yang mengenai ABS, si Honda Vario ini walaupun tipe ABS dia pakai double cakram depan dan belakang, tapi ABS-nya hanya single channel, jadi hanya yang bagian depan saja. Sedangkan di bagian belakang kelihatan kalau pakai yang ABS peleknya berbeda karena ada dudukan untuk cakram rem, dan beda sama yang tipe CBS ya, karena peleknya ada di bagian dalam ada kampasnya. Tapi kelihatan kalau lihat dari sebelah kiri dia box CVT-nya mirip, jadi walaupun dia pakai ABS tapi peleknya itu kayak ada kampas remnya di dalamnya. Sedangkan kalau di Lexi dia walaupun yang tipe ABS peleknya sama, sistem rem belakang juga sama tromol, jadi sudah pasti sistem ABS-nya juga hanya 1 channel di depan saja karena tromol nggak ada ABS-nya. Kira-kira itu kalau segi tampilan. Sedangkan kalau ban itu kelihatan cukup berbeda ya. Karena walaupun sama-sama pakai ring 14 inch, dia si Vario ini kelihatan lebih gemuk di bagian belakang karena ban belakangnya 120 dan kelihatan lebih kekar gitu ya di belakang. Dia bannya sama peleknya lebih lebar, sedangkan Lexi masih sama-sama sebelumnya komposisi ban dan peleknya, tapi Lexi ini potensi dicolok pakai peleknya Aerox. Jadi di belakang tuh plug and play, mau pakai ban yang 140 pun bisa karena tinggal pasang pelek Aerox, plug and play. Sedangkan kalau di depan sih sepertinya Anda harus ganti segitiga, ganti fork, ganti macam-macam nih. Termasuk spakbor juga sebaiknya ganti Aerox juga. Tapi nanti jadi Lexi ini jadi keker banget. Nah, oke, itu kalau dari desain dan bentuknya. Gimana kalau dari performa? Nah, menarik nih, urusan performa, dia sebenarnya di atas kertas juga mirip-mirip. Karena angkanya mirip-mirip juga ya. 15 sekian, terus torsinya juga 13 gede, 14 kecil ya. Sebenarnya mirip-mirip, tapi kalau kita lihat komposisi mesin ini jadi mirip juga antara Honda sama Yamaha, karena mereka sama-sama pakai mesin yang mirip untuk semua jajaran 150 cc, 160 cc-nya. Jadi di Lexi ini sekarang basic mesinnya itu mirip sama Aerox, mirip sama NMAX, walaupun disebutkan ini adalah mesin generasi baru. Dia banyak sekali perubahan di mesinnya Lexi ini. Kalau dibanding Lexi 125-nya aja itu berubahnya cukup jauh karena cc-nya naik ya, dari 125 ke 155. Tapi setidaknya mesin ini mirip sama Aerox. Nah, dibanding sama Aerox yang
ada sekarang saja, itu ada beberapa perbedaan, beberapa penyempurnaan juga di Lexi 155 ini yang kemudian nanti akan dipakai di motor-motor lain yang sekarang juga sudah dipakai di NMAX Turbo, kecuali sistem transmisi ya. Dia ada yang beda itu, dia sekarang pakai silinder yang cukup berbeda karena dia pakai sistem tensioner yang juga hidrolis. Terus ada beberapa komponen yang juga disempurnakan seperti karkasnya sekarang lebih balance kanan sama kiri karena dia pakai magnet yang lebih kecil dan lebih ringan dibanding sebelumnya. Sehingga tenaganya dan torsinya naik. Jadi torsinya sekarang 14,2 Nm, naik dari sebelumnya 13, kecil dari itu torsinya Aerox ya. Sehingga mesin ini jadi mirip-mirip. Jadi Lexi, Aerox, NMAX tuh basicnya mesinnya mirip. Tinggal nanti Aerox kita lihat dia pakai mesin apa. Apakah pakai turbo juga dan apakah Lexi ini juga akan diturboin sama Yamaha pakai YECVT, kita nggak tahu. Tapi yang sekarang tersedia adalah yang ini. Dan kalau dilihat di sebelahnya, di Honda juga demikian. Kita lihat mesinnya seperti apa. Nah, kalau di Yamaha tadi, dia ada teknologi VVA, jadi semuanya sekarang sudah pakai mesin yang sama ya. Dan untuk Honda, ini kelihatan mesinnya juga mirip-mirip untuk Vario 160, untuk PCX 160, dan ADV 160 itu pakai dasar mesin yang sama. Dia 160 cc, kalau Yamaha 155 dia 160, dan dia tidak ada teknologi katup variabelnya. Dengan teknologi ESP Plus ini, mesinnya Vario 160 ini menghasilkan tenaga 15,4 PS dan torsi 13,8 Nm. Dan di atas kertas sedikit berbeda ya, tenaganya atas bawah dikit-dikit bedanya, torsinya lebih besar Yamaha, tapi nanti kita akan lihat bagaimana rasanya pada saat dibetot gasnya, karena Yamaha punya dua profil cam putaran rendah dan putaran tinggi di atas 6000 rpm. Itu membuat VVA kick-in-nya lebih berasa di putaran tinggi. Nah, kira-kira seperti apa rasanya nanti kita akan bahas pada saat riding. Tapi sebelumnya kita akan bahas sedikit mengenai speedometer dan teknologi yang ada di sana. Kita hidupkan dulu Vario. Nah, untuk menghidupkan Vario Anda harus pakai yang tuas kiri ya. Jadi rem belakang. Kalau pakai rem depan nggak bisa. Tuh. Jadi harus pakai tuas rem belakang. Dia ada 2 kali klik. Klik 1, klik 2, baru bisa hidup. Di sini ada apa aja? Ada speedometer, ada fuel meter di sini, barnya. Terus ada jam. Terus ini ada konsumsi bahan bakar real time. Jadi dia bar doang, kalau digas nanti dia akan nongol di sini ya. Jadi kalau irit dia akan naik, kalau boros dia akan turun. Lalu ada 2 tombol di sini untuk mengganti. Ini odometer, kita ganti. Di sini ada trip meter A, trip meter B, dan konsumsi bahan bakar rata-rata di trip meter A. Terus ada voltase baterai. Lalu ini tombol ini untuk ngereset, jadi 2 tombol di sebelahnya. Lalu kita coba lihat di sini ada ISS, jadi ada tombol start stop di sini ya, idling start stop, dan nggak ada hazard. Tombolnya semua ada di sini. Bagaimana dengan Lexi? Oke, ini Lexi, kita coba hidupin mesinnya. Dia kalau hidupin mesin bisa pakai tuas kanan maupun kiri ya. Dan ini tampilan speedonya, dia ada 2 bar banyak banget di kiri dan kanan. Ini adalah fuel meter, dan yang ini itu tachometer buat RPM ya. Jadi kalau kita gas, dia akan naik. Dan kalau kita gas di atas 6000 rpm, VVA-nya akan aktif. Jadi ada indikator VVA di atas. Ini kecepatan, terus ada jam di atas kecil, terus ada beberapa informasi MID di sini. Kita bisa ganti pakai tombol di jempol kiri ya. Coba kita lihat dari yang paling ini dulu, odometer, terus ada trip meter 1, trip meter 2. Di sini trip fuel. Jadi kalau fuelnya udah nyala, kedip-kedip dia akan aktif. Ini konsumsi bahan bakar real time, konsumsi bahan bakar rata-rata. Lalu ini adalah aki, kondisi aki sekarang berapa volt. Terus ini adalah trip dari oli. Jadi udah 637 km sejak penggantian oli.
Ini trimeter dari timing belt, V-belt ya. Lalu ini ada buat mengatur kecerahan. Jadi kalau kita pencet lama tombolnya, dia akan bisa redup, terang, dan ini yang paling terang. Oke, itu aja. Nah, di sini juga ada tombol stop and start system. Jadi kalau lampu merah ini aktif, mesinnya akan mati setelah beberapa detik. Oke, itu tadi speedometernya. Dan kedua motor ini sudah dilengkapi dengan keyless. Jadi Anda nggak perlu bawa kunci lagi. Kalaupun ada anak kunci di sini itu buat buka bagasi kalau keadaan darurat, misalnya nggak bisa habis akinya, mau copot aki, mau buka bagasi, itu bisa pakai. Disediakan kunci seperti ini buat Yamaha. Kalau Honda kuncinya seperti ini buat buka jok belakang. Dia punya answer back system. Ini Yamaha seperti ini bunyinya. Kalau Honda seperti ini. Dan dia juga dilengkapi dengan, kalau Anda bawa gadget ya, itu bisa ngecas di motor ini. Nah, kalau di Honda itu dia tempatnya tertutup, jadi lacinya ada di sini. Di dalamnya ada USB Type A. Jadi Anda tinggal colok aja kabel, tapi USB yang gede ya. Sedangkan kalau Yamaha, Anda tetap harus menyediakan mobile charger karena dia pakai outlet DC 12 volt, jadi pakai charger mobil. Nah, dari situ kita bisa lihat lokasi penyimpanan nih di motor ini. Ada apa aja ya? Kalau di Honda seperti yang saya bilang tadi, dia ada laci sebelah kiri sini dan lacinya tertutup. Jadi kalau dimasukin handphone itu masih muat. Cukup buat naruh handphone di sini buat sambil ngecas panjang jalan, nggak khawatir kalau hujan. Dan di sebelah kanan ada satu laci lagi. Tapi ini kayaknya nggak muat buat bawa botol yang sedang ya. Kalau bawa botol kayaknya ada di sebelah kiri ini, dan itu juga nggak bisa gede-gede amat. Sementara kalau di Lexi dia hanya ada laci di sebelah kiri dan lacinya cukup terbuka dan lacinya tidur bukan berdiri ya. Jadi kalau bawa botol minum agak hati-hati karena kalau kena lubang takutnya dia lompat keluar botolnya. Sementara di bawah jok sama-sama punya bagasi. Kalau kita lihat bagasinya Lexi itu sedikit lebih besar dibanding Vario. Si Lexi bagasinya sedikit lebih lebar, tapi dia nggak terlalu dalam dan sepertinya muat helm kalau dilihat secara kasat mata ya. Tapi kalau dicoba, saya udah coba pakai helm, saya nggak muat karena ada benjolan di bawah sini dan ada di atasnya nih karena mungkin ngejar joknya nggak terlalu tinggi ya. Jadi joknya juga nggak mumbul lagi ke atas. Jadi ada terbatas di bagian situ. Tangki bensin harus diakui Yamaha lebih kecil karena nggak nyampe 5 liter. Di Vario tangki bensinnya sedikit lebih besar, di atas 5 liter. Dan kalau lihat bagasinya dia sedikit lebih dalam, tapi nggak lebar. Jadi tetap nggak bisa masuk helm. Nah, gimana rasanya? Ayo kita riding aja. Saya akan gantian pakai dua motor ini selama beberapa hari dan saya akan ceritain ini rasanya. Kedua skutik ini punya posisi riding yang cukup jauh berbeda. Vario 160 menawarkan posisi sporty dengan stang yang rendah dan nggak lebar, sesuai dengan karakter Vario terbaru yang memang lebih mengarah ke aura sporty. Buat Anda yang punya postur pendek, posisi ini biasa saja, malah enak. Bisa mengontrol motor dengan lebih sigap. Tapi buat Anda yang jangkung seperti saya, sudah pasti stang akan sering mentok lutut saat selap-selip dan belok patah. Nah, agak kebalikan nih, Lexi sepertinya menawarkan posisi yang lebih santai. Stangnya jauh lebih tinggi dan lebih lebar, bisa dipastikan tidak mentok lutut saat belok patah meski Anda jangkung sekalipun. Keduanya sama-sama punya dek rata, tapi Vario dengan karakter sportinya punya dek mungkin sedikit lebih tinggi dari Lexi, sedangkan Lexi masih punya aura maxi dengan posisi telapak kaki di dek yang bisa bikin kaki setengah selonjoran. Ya, setengah aja, nggak lebih. Sementara urusan kenyamanan harus diakui, Lexi punya beberapa keunggulan. Pertama, jok Lexi lebih lebar dan lebih empuk. Lalu, posisi kaki yang bisa lebih beragam. Namun sayangnya, kalau boncengan, betis rider kerap
kena telapak kaki membonceng. Ya perlu cari celah lah gimana caranya pada saat riding yang enak ya, supaya saat macet-macet, karena itu pasti sering turun kaki. Sedangkan Vario memang terasa keras baik jok maupun suspensinya, mungkin karena memang aura yang ingin dimunculkan berkarakter lebih sporty. Nah, efeknya adalah ke urusan handling. Vario memang cukup dominan, mulai dari posisi riding saja sudah lebih agresif, dipadu ban yang lebih lebar dan suspensi stiff buat nekuk-nekuk stang memang lebih pede. Sementara Lexi lebih enak buat nikung-nikung yang melambung-melambung gitu. Nah, berkaitan sama aroma sporty, hasil tes kami memperlihatkan karakter tarikan yang memang lebih galak dari Vario 160. Akselerasi sampai 60 km per jam dari diam, Vario hanya butuh 5,1 detik, sedangkan Lexi 6,8 detik. Nah, sampai 80 km per jam kalau dari 0 itu dicapai Vario dalam 10 detik. Lexi tampak mendekati karena setelah VVA kick in, dia bisa mencapai dari 0 sampai 100 km per jam dalam 10,8 detik. Lalu untuk akselerasi sampai 100 km per jam dari diam, Vario 160 nggak nyampe 20 detik. Nah, bayangkan. Jadi memang kenceng banget seperti tampak pada tabel berikut ini. Lantas bagaimana dengan konsumsi BBM? Dengan metode full to full kami mencatat 52,4 km per liter pada Honda Vario 160 dan 54,6 km per liter dengan Yamaha Lexi 155. Oke, jadi sudah gamblang ya sekarang ingin cari skutik yang sporty pasti mengarah ke Vario 160. Sedangkan kalau buat riding santai dan nyaman, karakternya ada pada Lexi. Ya, jadi itu tadi hasil impresi kami terhadap dua motor ini. Dua-duanya Matic Super, mesinnya gede 140 cc dan dua-duanya punya dek rata. Dan itu adalah hasil impresi kami kalau pakai motor ini buat harian selama beberapa hari. Kita ganti-gantian dan dua-duanya punya tenaga yang enak, cuman karakternya agak berbeda. Dan suspensinya juga punya karakter yang berbeda dibanding kedua motor ini. Handlingnya juga cukup berbeda. Tapi buat harian motor ini enak banget, buat stop and go semuanya enak dan harganya juga mirip-mirip. Jadi kalau Anda punya budget 30 jutaan, nyari motor Matic dan ABS itu penting ya, ABS ya. Karena bisa menjadi penyelamat Anda, fitur yang cukup aktif pada saat darurat. Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa main-main ke website kami, www.autorider.com. Di sana ada banyak sekali berita mengenai sepeda motor dan juga follow kami di sosial media kami semuanya @autorider.com, baik di TikTok, di X maupun di Instagram kami. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.